Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Yantini. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Miftahul Falah II Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah dan sedang mengikuti UKIN UKM PPG dalam jabatan periode 1 2025 dengan nomor peserta 6821910084 dan nomor NIM saya 41240199101326. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu sangat senang sekali dapat bertemu kembali bersama kalian untuk belajar bersama sejarah kebudayaan Islam. Agar kegiatan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik dan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baik, sebelum belajar baca doa di dalam hati. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengobrol kalian terlebih dahulu ya. Sini Nursifah. Nursifah, unjukkan tangannya. Hadir. Mulka. Siti. Dia mana Siti? Ya. Resma. Putri. Maswa. Zanira. Nafisa. Gita. Afif. Dani. Unjuk tangan ya. Farhan. Wildan. Restu. Rafli. Ilyas. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menerapkan dan menyebarkan syiar Islam telah menjadi salah satu bukti kecintaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk materi selanjutnya, Ibu akan melanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis proses terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Lalu yang kedua, kita akan mencoba mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan relevansinya dengan masa kini. Selanjutnya, nah di sini nanti Ibu akan memberikan pertanyaan tematik buat kalian jawab ya. Yang pertama, bagaimana Khulafaur Rasyidin dipilih menjadi pemimpin? Lalu yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Khulafaur Rasyidin dan bagaimana solusinya? Yang ketiga, nilai-nilai kepemimpinan dan dari Khulafaur Rasyidin yang masih relevan hingga kini. Itu pertanyaan tematik dari Bu Nafi ya. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan mengulas biografi singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa dan sekaligus sahabat paling setia Nabi. Masa kepemimpinan
yaitu dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Fokus utama beliau adalah menjaga persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tantangan utama yang dihadapi beliau adalah memerangi kemurtadan, termasuk pembangkangan, termasuk nabi palsu, dan menolak pembayaran zakat. Adapun prestasi yang ditorehkan beliau selama beliau menjadi khalifah, ya, ada beberapa prestasi. Yang pertama, berhasil menumpas gerakan Riddah melalui serangkai peperangan. Tadi peperangan memerangi nabi palsu, memerangi gerakan Riddah atau kemurtadan, memerangi pembangkangan zakat. Terus yang kedua, mulai mengumpulkan dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dampak dari beberapa peperangan tadi, ada kekhawatiran karena disebabkan ketika itu banyak dari kalangan umat Islam yang gugur ketika membela agama Allah. Jadi banyak yang hafal Al-Quran ketika itu banyak yang berguguran. Ya. Dikhawatirkan nanti para penghafal tersebut akan mulai berkurang. Nah, dari situ ada Zaid bin Sabit memberikan solusi kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk segera mengumpulkan dan menulis ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, melakukan ekspedisi militer ke wilayah Sam, antaranya. Terus sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq: tegas, bijaksana, lembut hati, dan sangat taat kepada ajaran Islam. Di sini Ibu akan mencontohkan studi kasus buat kalian, ya. Studi kasusnya konflik etnis dan peran pemimpin. Bayangkan sebuah negara yang memiliki beragam kelompok etnis. Dulu kelompok-kelompok ini hidup berdampingan dengan damai. Namun belakangan ini muncul ketegangan akibat isu ketidakstabilan ekonomi dan provokasi oleh pihak-pihak tertentu, dan mengakibatkan perpecahan sosial, kekerasan, dan tidak kestabilan negara. Dalam situasi ini, seorang pemimpin menghadapi tantangan yang berat. Di antaranya, bagaimana menghentikan kekerasan dan menciptakan kembali rasa aman bagi seluruh warganya. Dari konflik tersebut, bagaimana pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi setiap warganya? Apa solusinya? Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi isu ketidakadilan yang menjadi penyebab konflik tersebut? Apa penyebabnya sehingga ada konflik? Ya. Selanjutnya, nah, kaitannya dengan tantangan kepemimpinan di kelompok Rasyidin. Masa kelompok Rasyidin juga diwarnai dengan berbagai konflik, baik itu internal ataupun eksternal, yang menuntut kepemimpinan yang bijaksana. Contoh, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak kelompok yang menolak tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menghadapi tantangan untuk mempertahankan persatuan umat Islam melalui tindakan tegas namun terukur. Dengan cara apa? Dengan cara memerangi nabi palsu, dengan cara memerangi kemurtadan, dengan cara memerangi pemberontakan atau zakat ya, pemberontakan zakat ya. Itu. Nah, kesimpulannya, tantangan kepemimpinan dalam menghadapi konflik baik yang bersifat etnis ataupun politik memiliki kemiripan antara masa kini dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pemimpin dituntut untuk bertindak tegas dalam menjaga keamanan, adil dalam menegakkan hukum, bijaksana dalam mencari solusi, dan memiliki kemampuan
untuk membangun kembali persatuan dan di tengah perpecahan. Kaitannya seperti itu ya. Selanjutnya, nah untuk lebih memahami lagi ya tentang pelajaran kelompok Urosidin, nah di sini dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan tematik ibu ya, di sini ada lembar kerja peserta didik yang nanti akan ibu bagikan pada kalian. Nah kalian silakan yang pertama tulis nama kelompoknya, lalu anggotanya, setelah itu nama khalifahnya. Nah, di situ ada petunjuknya. Yang pertama, baca materi ajar yang telah ibu share pada grup kelas masing-masing ya. Setelah itu diskusikan bersama teman-temannya ya, dan nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan. Ngerti nggak? Baik. Nah sebelum itu kita buat dulu kelompoknya. Dibuat menjadi 4 kelompok. Ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq, ada kelompok Umar bin Khattab, ada kelompok Utsman bin Affan, dan ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Dibentuk dulu kelompoknya. Disatukan dulu ini ya. Ini Ibu akan memberikan beban kerjanya. Silakan kalian jawab dari materi yang telah Ibu share. Ini tolong jaketnya. Silakan dilihat dulu kerjanya. Nah, perhatikan bab kerjanya ya, yang tadi saya kasih tahu pada kalian. Ya, nanti saya kasih tahu. Silakan kalian tulis kelompoknya. Misalkan di situ ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nama anggotanya kamu tulis ya dari 1 sampai dengan 5. Ya, tolong perhatikan dulu sebentar ya. Ibu lagi menjelaskan. Ya, lagi menjelaskan dulu tugasnya ya. Terus khalifah yang dipelajari ya. Dari khalifah tersebut tadi Ibu telah bagi ya. Kalian tulis nama khalifahnya. Tolong yang bersih dulu ya. Terus petunjuk kerjanya bagaimana tuh? Yang pertama, baca materi yang telah Ibu share ke grup kalian ya. Itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, pada saat presentasi nanti ya, perwakilan dari teman kalian, nanti pas presentasinya Ibu minta rangkumannya saja untuk dipresentasikan di depan tentang khalifah yang telah kalian kerjakan tersebut. Ngerti ya tugasnya? Baik. Semangat? Silakan dikerjakan tugasnya. Silakan berdiskusi, jangan yang lain diskusi, yang lain bersih ya. Diturunkan kakinya ya. Silakan berdiskusi. Silakan Dani. Boleh yang satu misalkan mencatat ya, kelompoknya yang boleh mereka mencari sumbernya ya. Silakan. Itu nggak Iya.
jawabannya berarti ya sobat cerdas. Nazmi, kenapa ngantuk? Kalau kalian tulus saja, bukan untuk kamu kalian. Jangan bantu-bantunya ya. Kalau saya coba dari jawabannya sebenarnya Beliau menugaskan dari bin Tasbih Jadi bin dan menuliskannya untuk mengumpulkan dan menuliskannya ketik dan prinsip Baik, tolong kalau sudah perhatikan ya. Sudah semua? Sudah semua? Baik ya. Dari hasil kerja kelompoknya, setiap kelompok diwakili ketuanya untuk mempresentasikannya di depan, dan Ibu minta presentasi tersebut adalah hasil rangkuman dari pekerjaan kalian. Ngerti nggak?
Kita mulai saja untuk presentasinya ya. Yang pertama ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Beri aplaus untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Tolong yang lain, untuk teman yang lain, untuk yang lain diperhatikan, ditenangkan baik-baik ya temennya lagi mempresentasikan hasil kerjanya ya. Bisa ya? Baik, silakan untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Dan nama anggotanya Alvin, Ilyas, Rafi, Dani. Coba tangannya yang tegak nak, ya jangan lepas, ya silakan yang keras dan tegas. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin melalui musyawarah dan kesepakatan para sahabat senior di Saqiqah Bani Saidah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ansor penduduk Madinah awalnya mengajukan pemimpin dari kalangan mereka, namun hadirin kaum pendatang dari Makkah mengingatkan kedudukan mereka yang lebih awal dalam Islam. Umar bin Khattab menguasai tantangan perluasan wilayah dan dengan membangun sistem administrasi yang struktur, menunjuk gubernur yang cakap, menerapkan hukum dan peraturan yang adil setara pendidikan Baitul Mal. Untuk mengelola keuangan negara, beliau juga menerapkan prinsip keadilan dan toleransi terhadap penduduk wilayah yang ditaklukkannya. Mayoritas anggota Syura memilih Utsman bin Affan. Munculnya ketidakpuasan dan fitnah yang berujung pada penyerangan dan pembunuhan beliau. Tuduhan adanya perkaitan nepotisme dan pemanfaatan pejabat. Perdebatan terdapat dalam bacaan Al-Quran. Perlunya standarisasi bacaan Al-Quran. Mengatasi perbedaan bacaan Al-Quran dengan membakukan usaha standar Utsmani menghadapi fitnah dan pemberontakan dan kesabaran dan upaya dialog akhirnya tidak berhasil mencegah pembunuhan beliau. Keluarga beliau dan keilmuannya baiat kepada kami tidak berjalan semulus pada pendahuluannya karena adanya kelompok yang menuntut keadilan atas kematian Utsman terlebih dahulu. Perang saudara fitnah kubra menghadapi pemberontakan dari pihak-pihak yang menuntut balas atas kematian Utsman, perang Jamal dan perang Siffin. Munculnya kelompok Khawarij, kelompok ekstrim yang memberontak terhadap kepemimpinan Ali. Ketidakstabilan politik masa kepemimpinan yang diwarnai dengan konflik dan perpecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari hasil presentasi kalian ya, secara penampilan bagus ya, tapi kalian sudah memahami tentang khalifah kelompok As-Siddiq tersebut ya. Baik, selanjutnya dari materi kelompok As-Siddiq di sini gue akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kelompok As-Siddiq, masa kelompok As-Siddiq merupakan periode penting ya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 4 orang. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ya. Ditandai dengan upaya menjaga pemersatu umat, perluasan wilayah, pelembagaan sistem
standarisasi ajaran agama. Meskipun menghadapi berbagai tantangan baik internal ataupun eksternal, para khulafaur rasyidin menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan yang sangat luar biasa, ya, dengan keberaniannya, dengan kesederhanaannya, dengan ketegasan, ya, dan juga keadilan serta kebijaksanaannya dalam menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Itu adalah kesimpulan dari materi khulafaur rasyidin. Ya. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami lagi dari materi tentang khalifah khulafaur rasyidin, di sini nanti Ibu akan, tapi sebelum itu ya, silakan kalian rapikan dulu bangkunya ya. Sebelum kita latihan, silakan dirapikan dulu bangkunya seperti dari awal tadi ya. Baik, bangkunya sudah rapi ya. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman kalian tentang khalifah rasyidin, di sini Ibu akan memberikan asesmen sebanyak pertanyaan pilihan ganda sebanyak 10 soal. Ibu akan membagikan lembar soalan dan lembar jawabannya. Nanti kalian tinggal menjawab di lembar jawabannya, dan pertanyaan yang menurut kalian betul silahkan dikasih tanda ya. Ngerti nggak? Ada yang menanyakan? Ya. Dan nanti hasilnya Ibu akan langsung nilai ya. Silakan ke belakang dibagikan dulu. Belakang dibagikan dulu. Ya. Dulu yang belum selesai. Dulu rapi yang belum selesai ya. Esna. Baik, ya. Setelah dari hasil kerja kalian barusan, ya. Ini ada yang sudah maksimal, ya. Ada yang masih kurang. Ada beberapa orang yang masih kurang dalam pengerjaannya, dalam menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Dan untuk rumah kalian belajar kembali ya tentang khalifah khulafaur rasyidin. Baik, anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan merefleksi dulu nih pelajaran hari ini, ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menurut kalian mudah atau sulit? Coba angkat tangan. Masuk menurut kamu untuk materi hari ini tentang khulafaur rasyidin, kita bahas dari awal sampai akhir ya. Menurut kamu mudah atau sulit? Mudah. Kenapa? Karena mudah dimengerti. Mudah dimengerti dari segi apanya? Dari segi geografi khulafaur rasyidin. Dari segi geografi khulafaur rasyidin. Ada yang menambahkan? Coba Ibu tanya pada Alvin. Alvin, mudah nggak materi hari ini? Menurut kamu? Mudah dari segi apanya coba? Segi materinya. Ya. Mudah dipahami materinya gitu. Oke, dari segi apa lagi? Mudah. Ada yang mengatakan, silakan. Silakan. Hari ini gimana? Mudah nggak menurut kamu? Mudah karena sudah diperjelas dengan begitu detail. Ya. Baik, yang kedua, dari pembelajaran hari ini, hal yang menarik atau penting menurut kalian apa? Coba Ibu ingin tanya ke siapa? Coba Mas Fah, hal yang terpenting atau menarik apa dari pembelajaran kita hari ini? Hal menariknya apa gitu? Bisa berdiskusi, apalagi? Coba apa lagi? Gajah, coba yang lain kasih tanggapannya atau siapa yang kasih tanggapan untuk pembelajaran hari ini? Hal yang terpenting atau yang menarik apa? Coba? Penampilan
puas lagi ya, bertukar pikiran bersama teman-teman ya. Baik, alhamdulillah ya kita sudah selesai ya. Marilah kita sama-sama merasakan alhamdulillah.